Saya sudah gereja bertahun-tahun, tapi biasa. Iya, biasa karena kamu tidak buka hati. Biasa karena kamu tidak buka telinga kamu untuk firman. Dari rumah saudara sudah kunci hati, dari rumah saudara sudah tutup hati. Saya percaya bahwa orang yang takut Tuhan itu pasti beribadah. Meskipun tidak semua orang yang ikut ibadah takut Tuhan. Tapi orang yang takut Tuhan itu pasti suka beribadah. Evaluasi diri kita malam hari ini, kita ini bagaimana? Kita ini hanya sekedar datang saja tanpa perubahan atau bagaimana, saudara-saudara? Orang yang takut Tuhan pasti suka yang namanya ibadah. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di gereja ini, saudara-saudara, ibadahnya tidak hanya hari Minggu 3 kali. Tidak hanya itu, saudara-saudara, ada ibadah dari semua departemen, departemen sekolah minggu, departemen kaum wanita, departemen kaum pria, ya departemen youth, itu ada ibadahnya di sini. Tinggal saudara lihat sesuai usia saudara. Kalau saudara cocok di kaum wanita hari Sabtu. Kalau saudara mau ikut kaum bapak hari Selasa. Saudara usianya teens dan youth, ikut setiap hari Jumat. Di sini ini ibadah semua dari hari Senin sampai dengan Minggu kembali itu ada ibadah, saudara-saudara. Tujuannya kalau saudara tidak bisa di hari Senin, ya ada hari Selasa. Mungkin hari Selasa saudara tidak bisa karena ada hari Rabu, Kamis. Tapi kalau saudara bisa ikut semua jauh lebih baik. Itu artinya saudara butuh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jangan pernah berhenti cari wajah Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 bilang begini. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara percaya bahwa tidak ada ibadah yang sia-sia? Saudara percaya? Tidak ada ibadah yang sia-sia, saudara-saudara. Kalau saudara datang sini, saudara buka hati, saudara tidak kunci hati saudara. Saudara akan mengalami, merasakan betapa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Memang kalau Anda sudah bilang, saya sudah gereja bertahun-tahun, tapi biasa. Iya, biasa karena kamu tidak buka hati. Biasa karena kamu tidak buka telinga kamu untuk firman. Dari rumah saudara sudah kunci hati, dari rumah saudara sudah tutup hati. Saudara kan masih ingat tentang kisah Lydia, kisah 16 ayat 14 kalau tidak salah. Waktu dia dengar Paulus khotbah, Tuhan buka di hati, saudara. Nah dari rumah tuh setting hati untuk terima firman. Karena percayalah tidak ada ibadah yang sia-sia, saudara. Tidak ada. Firman Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20, saudara lihat di sini. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada, kata Tuhan. Di tengah-tengah mereka, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Percayakah saudara malam ini Tuhan hadir? Kalau Tuhan hadir, dia bisa merestorasi saudara. Kalau Tuhan hadir, dia bisa pulihkan kita. Kalau Tuhan hadir, dia bisa menyembuhkan sakit kita. Kalau dia mau. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percayalah. Makanya saya bilang tidak ada ibadah yang sia-sia. Dan dalam ibadah itu mengandung janji kan. 1 Timotius 4 ayat 8. Mengandung janji. Perhatikan. Latihan badan itu terbatas gunanya. Olahraga boleh, silakan olahraga. Itu juga penting olahraga, tapi jauh lebih penting ibadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tidak ada ibadah yang sia-sia. Bahkan yang berikut, saudara, kalau saudara dengar firman Tuhan, baik-baik, saudara buka hati saudara terhadap firman. Alkitab bilang begini, Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara lihat di sini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dan apa yang kusuruhkan kepadanya. Pasti saudara-saudara. Dalam ibadah itu tidak sia-sia, apalagi saudara buka hati saudara terhadap firman. Saudara akan lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa.